John, balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakal dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Nah, jangan lupa ya buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman tongkrongan lo. Yang paling penting, John, lo harus subscribe dan pencet tombol notification ya, John, supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Buat lo para pecinta otomotif, sadar nggak sih? Kendaraan yang lo tumpangi sering dianggap jadi bagian dari identitas ya. Makanya, biasanya banyak penggila otomotif yang modifikasi motornya sesuai dengan selera dan juga kepribadiannya. Sebenarnya nggak ada salahnya kalau lo memutuskan buat modifikasi kendaraan lo, John, asal nggak ganggu pengendara lain ya. Tapi sayangnya banyak oknum yang memodifikasi kendaraannya udah nggak memikirkan keselamatan lagi, John. Ini nih yang bikin polisi gerah. Dengan memodifikasi secara berlebihan, kendaraan lo bisa kena tilang, John. Kecuali kalau lo udah melakukan uji ulang motor di Kementerian Perhubungan, John. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 52 Ayat 1 menjelaskan bahwa memodifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai 52, jika pemilik tidak mengindahkan regulasi, siap-siap dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun. Atau denda sampai 24 juta, John. Nah, John, kenapa sih tiba-tiba kita ngobrolin modifikasi kendaraan? Soalnya nih, kali ini kita bakalan bahas tuntas tentang semua itu, John. Yuk, tetap tongkrongin nih channel Motorpolitan ya, John. Langsung aja nih, cekitra. Kendaraan odong-odong adalah salah satu transportasi hiburan yang biasanya banyak diminati anak-anak, John. Ngaku deh, lo pasti dulu pernah kan naik odong-odong? Ngaku lo. Dalam perjalanannya, keberadaan odong-odong ini udah mengalami banyak transformasi nih. Dari mulai odong-odong sepeda sampai odong-odong mobil. Tapi akhir-akhir ini ada peraturan yang melarang odong-odong beredar di tengah jalan raya lagi, John. Ini diakibatkan karena adanya kejadian kecelakaan yang melibatkan odong-odong yang tertabrak kereta api baru-baru ini di Banten, John. Odong-odong yang membawa 20 penumpang ini mengalami kecelakaan tertabrak kereta api lokal Merak Rangkas Bitung. Buh, parah, John. Pada hari Selasa 26 Juli 2022, odong-odong itu mengalami rusak parah, John, setelah bagian belakangnya dihantam kereta api. Saat itu ada 2 odong-odong lagi konvoy. Odong-odong yang kedua nggak bisa selamat, John, karena bagian belakangnya langsung tertabrak kereta api, John. Akibatnya, 9 penumpang tewas, diantaranya adalah anak-anak, dan juga 24 penumpang mengalami luka-luka. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menyebut larangan ini menyangkut aspek keselamatan. Odong-odong mobil pada umumnya merupakan modifikasi dari kendaraan umum yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Kedua, modifikasi knalpot. Di urutan kedua ada modifikasi knalpot, John. Nah, kalau modifikasi ini emang banyak banget dijumpai di lingkungan kita ya. Apalagi kalau lingkungan lo banyak anak mudanya, John. Udah pasti tuh ada aja kalau malam-malam suara knalpot menggelegar lewat depan rumah lo ya kan. Aduh, ganggu. Tujuan modifikasi kendaraan kadang emang buat ningkatin performa, John. Tapi ada juga nih, John, yang cuma gaya-gayaan buat menarik perhatian si doi. Tapi bukannya si doi demen, yang ada bapaknya marahin lo, John. Karena suara bising knalpotnya ganggu dia tidur. Mana lagi sakit gigi. Wah, kelar udah hubungan lo sama doi. Modifikasi pengganti knalpot standar dengan produk aftermarket emang sah-sah aja dilakukan sesuai selera, John. Tapi sebenarnya gimana sih peraturannya, John? Jadi gini nih, untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor itu dimuat dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7
tahun 2009, yaitu untuk kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc memiliki batas kebisingan 77 desibel. Kapasitas mesin 80 sampai 175 cc, batas kebisingannya 80 desibel, John. Dan kapasitas mesin di atas 175 cc, batas kebisingannya 83 desibel, John. Jadi, kalau spesifikasinya nggak sesuai atau knalpot lo terlalu bising, lo bisa kena tila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 ng. Lah, bukan ilalang, John. Kena tilang maksudnya, John. Ketiga, mengubah dimensi motor. Kalian pernah lihat motor matic yang diubah jadi chopper panjang kan? Nah, ini nih salah satu contoh modifikasi terlarang, John. Kalau lo mau kendaraan lo kayak gitu aman, gak kena tilang, lo kudu mengikuti uji kelayakan, John. Model modifikasi seperti ini emang sempat bikin hits, John. Apalagi ketika presiden kita, Bapak Jokowi, sempat membeli motor chopper karya anak bangsa nih, John. Dari situlah makin marak warga mengikuti modifikasi motor chopper, John. Lo sempat ngikutin tren ini juga nggak, John? Keempat, menghilangkan alat keselamatan. Yang keempat adalah modifikasi alat keselamatan di kendaraan baik motor maupun mobil, John. Contohnya nih, memodifikasi copot spion, ganti warna lampu, dan penunjang keselamatan lainnya, John. Kalau ini sih udah pasti kena tilang ya, John. Gak usah dijelasin pakai teori-teori. Lo pasti udah tahu kan kalau tindakan ini membahayakan keselamatan lo juga pengendara lain, John. Kelima, merubah warna motor berbeda dengan STNK. Nah, kalau yang kelima ini banyak banget terjadi di mana-mana ya, John. Siapa yang kalau bosan sama warna motor langsung ganti warna? Dengan memodifikasi warnanya nih, John, sebenarnya dilarang atau enggak sih, John? Menanggapi hal-hal seperti ini, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf angkat bicara. Katanya begini nih, John. Mengganti cat atau memasang stiker pada badan motor sebenarnya boleh aja, John. Asal melakukan registrasi dan identifikasi ulang, John. Modifikasi memang diperbolehkan, tapi lebih baik pikirkan lagi deh, John. Jangan sampai lo kena tilang karena warna motor lo beda sama STNK yang terdaftar. Motorpolitan bakal kasih beberapa tips buat Joni-Joni yang ada di rumah. Yang pertama, lo kudu bisa milih bengkel dan spare part yang oke, John. Lebih baik lagi kalau bengkel tersebut udah berpengalaman. Lo bisa diskusiin konsep lo mau itu sederhana atau konsep lo ekstrim. Gimana pun konsep lo, usahain jangan sampai ngebongkar atau ngerubah rangka motor. Jangan merubah dimensi kendaraan. Pastiin nih, wujud motor masih sesuai dengan keterangan yang ada di BPKB dan STNK lo, John. Mengganti komponen motor lo juga, John, beresiko terhadap kerusakan nih. Apalagi untuk motor matic, John. Lo kudu hati-hati, daripada modifikasi mesin motor, lo lebih baik ganti ke yang lebih baru, John. Ini dilakukan buat mempertahankan keamanan dan fungsi dari komponen tersebut. Nah, gitu aja sih, John, pembahasan kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, share video ini ke semua orang yang lo kenal. Jangan sampai video ini mandek di lo doang ya, John. Makan cabai kepedesan, minum segalon. Subscribe, John!